tekanan kedalaman yang sekian dalamnya sampai 700 sampai 800 meter ini tentunya akan terjadi keretakan terhadap kapal selam tersebut. Ya, sehingga barang-barang ini terbukti barang-barangnya bisa keluar, yang mana barang ini sebenarnya berada di dalam. Apalagi di yang teflon yang miliknya untuk penahan atau pelurusnya torpedo shoot ini sampai bisa keluar, berarti terjadi keretakan yang besar. Titik koordinatnya diperkirakan bergeser dari tenggelamnya itu ke selatan dari sekitar 2 mil. Yang sekarang ini ditindaklanjuti oleh KRI Rigel, ya dibantu di sebelahnya dengan HMAS Ballarat miliknya Australia. Pak Wisnu, tadi Pak Kasal, Pak Yudo menyatakan karena keretakan, apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, karena seperti tadi saya katakan bahwa kemampuan maksimum ketengelaman kapal itu cuma 200 meter. Sekarang kapal itu tenggelam sampai 500 meter. Itu sudah menunjukkan bahwa terjadi ketidakberesan sistem dalam kapal selam antara kedalaman 200 sampai kedalaman 700 meter itu. Oke. Disitulah proses kecelakaan terjadi. Kenapa sebabnya kecelakaan terjadi, kita masih belum tahu. Nanti KNKT harus bisa menyelidiki itu. Oke. Tetapi yang jelas kapal selam itu sudah pada kedalaman 700 meter. Dan dalam tekanan 700 meter itu 70 bar. Bagaimana 70 bar dari tekanan hidrostatik itu meremas yang namanya pressure hull kapal, sehingga pressure hull itu sudah tidak bisa menguasai lagi. Ya. Karena kemampuannya cuma 200, kok dikasih 700. Ya. Tidak kuat dia. Dan itu menjadikan dia itu pecah. Pecah. Oke, Pak Wisnu begini, kalau Anda kemudian bilang, ini yang saya baca dari segala pernyataan Anda adalah bahwa ada kemungkinan sebenarnya ketika 3 hari yang lalu kapal itu hilang kontak dan berada di sekitar kedalaman 700, justru memang posisinya dalam kondisi hancur itu persis ketika 3 hari yang lalu, begitu ya? Jadi jangan-jangan hilang kontaknya memang karena kapalnya hancur? Iya, saya pikir, saya prediksikan begitu. Karena dari 200 ke arah 700 ini bukan perjalanan yang enak gitu. Betul. Perjalanan ini bisa menyusup, kapal itu bisa nyungsep, istilahnya orang Jawa ya. Kapal itu bisa menyungsep ke arah 700 itu menabrak seabed atau dasar laut itu. Nah, apa konsekuensi kapal selam ini menabrak seabed? Itu adalah sonar-sonar mati semua. Karena alat-alatnya rusak. Sonar-sonar itu diletakkan di ujung-ujung kapal dekat torpedo itu. Ya. Nah, waktu kapal meluncur ke bawah, ada kemungkinan pertama dia rusak karena tabrakan itu. Yang kedua, dia rusak karena tekanan hidrostatik itu. Oke. Begini, yang kemudian jadi pertanyaan lagi, ini kan kondisi rusak secara keseluruhan. Tadi Pak Wisnu sudah menyatakan, apa yang membuat kapal itu bisa kemudian sampai pada titik 700, padahal seharusnya tidak. Apakah ada kaitannya? Ini kan kapal KRI Nanggala ini berlayar untuk uji coba torpedo. Adakah mungkin kaitannya dengan itu? Ya, saya melihat ada beberapa kemungkinan kalau memang seperti tadi dikatakan Pak Sulaiman ya, kalau dalam proses percobaan penembakan torpedo itu kan punya tabung di dalam ujung-ujung depan kapal itu, Mbak. Betul. Ya. Nah, di tabung torpedo itu ada pintu luar yang berhubungan dengan laut, ada pintu dalam yang berhubungan dengan keadaan pressure hull di dalam kapal selam. Nah, waktu kita itu memasukkan torpedo ke dalam tabung torpedo itu, pertama ditutup semua. Pintu luar ditutup, pintu dalam tertutup. Pintu luar ditutup, kemudian torpedo masuk, pintu dalam tertutup. Kemudian pintu luar dibuka. Air masuk ke dalam tabung torpedo tersebut. Kemudian torpedo ditembakkan. Setelah torpedo ditembakkan, di dalamnya tabung ini kan ada air tuh. Airnya ini ditap ke arah
tangki torpedo itu. Nah, baru setelah kosong, baru dia aman dibuka pintu dalam. Ya. Itu adalah proses standar dimanapun juga kapal selam itu, proses penembakan torpedonya adalah seperti itu. Oke. Sekarang yang menjadi masalah adalah bagaimana pintu dalam itu kalau tidak tertutup secara sempurna. Nah, itu. Ini pintu luar terbuka, kemudian pintu dalam nggak tertutup secara sempurna, begitu dibuka, semua air dengan hidrostatik pressure yang tinggi itu masuk menerjang pressure hull yang ada di dalam itu. Ini yang harus jadi catatan adalah ini masih berupa analisis awal ya Pak ya. Kita tetap harus menunggu hasil penyelidikan terutama oleh KNKT. Pak Sulaiman, begini. Ya. Saya ingin Anda memberikan gambaran yang lebih luas lagi soal kondisi alutsista kita. Seberapa penting sebenarnya alutsista Indonesia ini untuk diremajakan? Membikin 53 orang, mencetak 53 orang yang menguasai kapal selam sulit, butuh waktu panjang, butuh biaya banyak. Ketika meninggal, kita pakai prediksi dari Panglima. Ketika kemudian kapalnya pecah dan kemudian menyebabkan para prajurit-prajurit andalan ini meninggal, itu kan kerugian yang luar biasa. Ya, betul. Apa yang bisa Anda sampaikan soal ini, Pak? Oh ya. Jadi memang kita harus memperhatikan peremajaan dari alutsista kita. Kita bisa dilihat di Angkatan Laut itu mungkin 70% itu alutsista sudah berumur lanjut semua. 70%? Ya, sekitar 70%. Nah, sehingga ini memang pelan tapi pasti harus diremajakan. Nah, sekarang kan kita mulai peremajaan dengan kapal selam. Sudah mulai ada Alugoro, satu persatu sudah mulai. Betul, ada 3 kemarin ya? Ya, 3 yang baru. Nah, ini seharusnya ini sudah berlanjut. Jadi memang ini sudah keharusan bahwa ini harus berlanjut. Dalam catatan saya, ketika saya berdinas mulai dari 78 sampai 2013 itu kapal yang tenggelam itu hanya 1. Tapi dari 2013 sampai sekarang 2021 dalam tempo 8 tahun ini itu sudah ada 3 kapal yang tenggelam. Keempat ini dengan kapal Nanggala ini. Jadi itu tandanya bahwa memang kita sudah harus meremajakan alutsista yang ada khususnya di Angkatan Laut ini. Kalau tidak nanti kita tinggal menunggu akan begini terus terjadi. Kasihan prajuritnya ya, kita nyetaknya udah susah payah begitu. Ya tidak gampang, apalagi kapal selam itu tidak gampang cari personil yang bertugas di kapal selam. Pak Sulaiman, manusia khusus. Pak Sulaiman terakhir, kalau kemudian seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Wisnu, ada kemungkinan pecah dan serpihannya juga sudah diketemukan, berapa persen kans untuk bisa menemukan sisa-sisa kapal selam KRI Nanggala ini di bawah laut? Kalau sisa-sisanya sepanjang itu ketahui posisinya pasti ada di sana. Karena dia itu hanya penyet begitu dia, sehingga keluarlah yang kecil-kecil itu. Tapi bangkainya itu tetap ada di dasar laut sana. Tapi apakah mau diangkat atau tidak, nah itu keputusan politik nanti. Apakah kita punya peralatan sampai 700 mau diangkat. Tapi dia tidak akan hancur seperti pesawat berkeping-keping begitu, tidak. Dia masih utuh, namun ada lubang-lubang kecil, keretakan yang rengat-rengat itu, barang-barang kecil pasti bisa keluar itu. Baik. Pak Sulaiman, terima kasih. Pak Wisnu, terima kasih sudah berbagi pengetahuan bersama kami. Tidak semua orang memahami implikasi dari kapal selam yang tenggelam. Terima kasih sudah memberikan pencerahan untuk kami semua soal apa yang bisa terjadi pada KRI Nanggala. Selamat malam, Bapak-Bapak. Terima kasih.